Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainal. Asal sekolah SMA Negeri 3 Tasikmalaya, CD wilayah 12. Yang video selanjutnya yaitu tentang materi pembelajaran. Yang ingin saya sampaikan adalah materi sejarah Indonesia kelas 10, yaitu tentang teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara ada 4 teori. Yang pertama teori Brahmana, yang kedua teori Ksatria, yang ketiga teori Waisa, dan yang keempat adalah teori arus balik. Dari masing-masing teori tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Untuk teori Brahmana, misalkan di teori ini memiliki kelebihan yaitu yang bisa mempelajari agama dan kebudayaan Hindu-Buddha adalah hanya kaum Brahmana, di mana kitab suci yang ditulis atau kitab suci agama Hindu yaitu kitab Weda ditulis dengan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Namun ada kelemahan dari teori tersebut, yaitu seorang Brahmana itu tidak boleh menyeberangi lautan. Sedangkan antara wilayah Nusantara dengan India tidak bisa hanya dilalui dengan jalan darat, tapi harus melalui lautan. Lalu teori selanjutnya teori Ksatria, itu pun juga sama. Ada kelemahan dan kelebihan. Teori Ksatria menyatakan kalau agama dan kebudayaan Hindu-Buddha itu dibawa oleh kaum bangsawan. Tapi secara tidak di dalam sejarah tidak pernah dituliskan kalau bangsa Indonesia itu pernah dijajah oleh bangsa India. Yang ketiga teori Ksatria, teori Waisa. Teori ini menyatakan kalau agama dan kebudayaan Hindu-Buddha itu dibawa oleh kaum pedagang. Jadi secara umum kaum pedagang itu tidak memahami tentang agama Hindu khususnya, karena yang bisa memahami agama Hindu-Buddha yaitu hanya kaum Brahmana. Sesuai dengan isi teori Brahmana, kalau kitab suci agama Hindu-Buddha itu ditulis dengan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava, dan yang hanya mengerti bahasa tersebut hanya kaum Brahmana. Dan yang terakhir adalah teori arus balik. Nah, teori arus balik ini menyatakan kalau agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk ke Nusantara itu dibawa oleh bangsa Indonesia sendiri yang terlebih dulu belajar agama Hindu-Buddha di India. Nah, untuk itu agama dan kebudayaan Hindu-Buddha lebih cepat menyebar karena bahasa yang disampaikan bahasa yang mudah dipahami oleh bangsa. Nah, demikianlah secara umum teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara yang ada di materi sejarah Indonesia kelas 10 semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.